Oleh Mbah Jenggot II, masalah menghajikan orang lain. Pendapat ulama yang mengatakan boleh menghajikan orang lain, dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkannya melakukan ibadah haji namun ia kuat secara finansial. Ulama Hanafi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya. Apalagi bila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Mazhab Maliki mengatakan menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Untuk yang telah meninggal sah menghajikannya asalkan ia telah mewasiatkan dengan syarat biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh menghajikan orang lain dalam dua kondisi. Pertama, untuk mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena tua atau sakit sehingga tidak sanggup untuk bisa duduk di atas kendaraan. Orang seperti ini kalau mempunyai harta wajib membiayai haji orang lain. Cukup dengan biaya haji meskipun tidak termasuk biaya orang yang ditinggalkan. Kedua orang yang telah meninggal dan belum melaksanakan ibadah haji, ahli warisnya wajib menghajikannya dengan harta yang ditinggalkan, kalau ada. Ulama Syafi'i dan Hanbali melihat bahwa kemampuan melaksanakan ibadah haji ada dua macam, yaitu kemampuan langsung, seperti yang sehat dan mempunyai harta. Namun ada juga kemampuan yang sifatnya tidak langsung, yaitu mereka yang secara fisik tidak mampu, namun secara finansial mampu. Keduanya wajib melaksanakan ibadah haji. Dalil-dalil. 1. Hadis riwayat Ibnu Abbas, seorang perempuan dari kabilah Hatsam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, apakah boleh aku melakukan ibadah haji untuknya?" Jawab Rasulullah, "Ya, berhajilah untuknya." Hr. Bukhari Muslim del. 2. Hadis riwayat Ibnu Abbas, seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Rasulullah SAW, bertanya, "Rasulullah, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut. Apakah aku bisa menghajikannya?" Rasulullah menjawab, "Hajikanlah untuknya. Kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi." Hr. Bukhari dan Nasai. 3. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, berkata, "Ayahku meninggal, padahal di pundaknya ada tanggungan haji Islam, apakah aku harus melakukannya untuknya?" Rasulullah menjawab, "Apakah kalau ayahmu meninggal dan punya tanggungan hutang kamu juga wajib membayarnya?" "Iya," jawabnya. Rasulullah berkata, "Berhajilah untuknya." Hr. Darqutni. 4. Riwayat Ibnu Abbas, pada saat melaksanakan haji, Rasulullah SAW mendengar seorang lelaki berkata, "Labaik, an Syubramah. Labaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah." Untuk Syubramah. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa Syubramah?" Petik 2 titik. "Dia saudaraku, Rasulullah." Jawab lelaki itu. "Apakah kamu sudah pernah haji?" Rasulullah bertanya. "Belum," jawabnya. "Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah." Lanjut Rasulullah. Hr. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Darqutni dengan tambahan, "Haji untukmu dan setelah itu berhajilah untuk Syubramah." Hukum menyewa orang untuk melaksanakan haji. Badal haji. Mayoritas ulama Hanafi mengatakan tidak boleh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, seperti juga tidak boleh mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis riwayat Ubay bin Ka'ab pernah mengajari Al-Quran lalu ia diberi hadiah busur. Rasulullah bersabda, "Kalau kamu mau busur dari api menggantung di lehermu, ya ambil saja."
Hr. Ibnu Majah. Rasulullah juga berpesan kepada Utsman bin Abi al-Ash agar jangan mengangkat muazin yang meminta upah. Hr. Abu Dawud. Sebagian ulama Hanafi dan mayoritas ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh saja menyewa orang melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya yang boleh diwakilkan. Dengan landasan hadis yang mengatakan, sesungguhnya yang layak kamu ambil upah adalah kitab Allah. Dari Ibnu Abbas Hr. Bukhari. Dan hadis hadiat yang mengatakan boleh mengambil upah ruqyah, pengobatan dengan membaca ayat Al-Quran. Ulama yang mengatakan boleh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji, berlaku baik untuk orang yang telah meninggal maupun orang yang belum meninggal. Ulama Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanakan ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan Al-Quran yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak mewasiatkan maka tidak sah. Syarat-syarat menghajikan orang lain. 1. Niat menghajikan orang lain dilakukan pada saat ihram. Dengan mengatakan, misalnya, aku berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah ini untuk si fulan. 2. Orang yang dihajikan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, baik karena sakit atau telah meninggal dunia. Halangan ini, bagi orang yang sakit, harus tetap ada hingga waktu haji. Kalau misalnya ia sembuh sebelum waktu haji, maka tidak boleh digantikan. 3. Telah wajib baginya haji. Ini terutama secara finansial. 4. Harta yang digunakan untuk biaya orang yang menghajikan adalah milik orang yang dihajikan tersebut, atau sebagian besar miliknya. 5. Sebagian ulama mengatakan harus ada izin atau perintah dari pihak yang dihajikan. Ulama Syafi'i dan Hanbali mengatakan boleh menghajikan orang lain secara sukarela, misalnya seorang anak ingin menghajikan orang tuanya yang telah meninggal meskipun dulu orang tuanya tidak pernah mewasiatkan atau belum mempunyai harta untuk haji. 6. Orang yang menghajikan harus sah melaksanakan ibadah haji, artinya akil balik dan sehat secara fisik. 7. Orang yang menghajikan harus telah melaksanakan ibadah haji, sesuai dalil di atas. Seorang anak disunahkan menghajikan orang tuanya yang telah meninggal atau tidak mampu lagi secara fisik. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata kepada Abu Razin, berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah. Dalam riwayat Jabir dikatakan, barang siapa menghajikan ayahnya atau ibunya, maka ia telah menggugurkan kewajiban haji keduanya dan ia mendapatkan keutamaan 10 haji. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa melaksanakan haji untuk kedua orang tuanya atau membayar hutangnya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dibebaskan. Semua hadis riwayat Daruqutni. Demikian, semoga membantu. Wallahu a'lam.